Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kema UPN VJ, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat ya. Nah, udah lumayan lama nih kita nggak ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Masih sama aku, Rahma, di podcast The Prestige. Nah, gak kerasa nih kita udah mau di ujung tahun 2021, kita juga udah sampai di episode ketiga kita. Nah, pada kesempatan hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama salah satu mahasiswi UPN Veteran Jakarta, yaitu Kak Samira. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, sharing sama teman-teman Kema. Semoga teman-teman semua dapat informasi yang banyak dan bisa saling bertukar pengalaman. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja. Sebelumnya mungkin boleh nih Kak Sam perkenalan gitu, disapa teman-teman Kema, biar saling lebih enak aja. Silakan Kak. Oke, makasih Rama. Halo teman-teman Kema. Perkenalkan, nama aku Samira dari jurusan Teknik Mesin 2018. Aku di sini diundang oleh Rahma loh. Oke, jadi mungkin nanti kalau di kampus ketemu bisa dipanggil Kak Sam aja, tadi katanya. Kalau ketemu bisa disapa kakaknya nih. Oke, kalau gitu seperti yang kita tahu nih, kita sebagai mahasiswa ya pasti kegiatan utama kita kan ya berkuliah gitu. Nah, pasti ada aja gitu kegiatan yang kita lakukan beriringan dengan kuliah. Nah, kalau boleh tahu, Kak Sam ini kesibukannya apa ya Kak di luar maupun di dalam kampus nih selain kita kuliah daring? Boleh Kak? Kesibukan aku untuk kali ini, sekarang kan aku udah di semester 7 ya. Dan kemarin itu di semester sebelumnya aku mulai merintis organisasi, itu namanya Society of Renewable Energy UPN Veteran Jakarta bersama rekan-rekanku. Nah, aku ikut kontribusi dengan organisasi baru itu juga. Lalu di semester ini aku lagi ada kesibukan untuk yang pastinya karena semester tua nih, kita lagi mulai merancang tugas akhir kan atau skripsi. Terus juga aku baru-baru ini PKL dan juga sekarang lagi menuju proses penelitianku, skripsiku di sini. Terus juga kesibukan aku sih mengikuti beberapa lomba-lomba yang baru-baru ini, tapi lebih ke lomba tentang challenge gitu. Oke, senang banget nih kalau dengar mahasiswa UPN itu aktif dalam berbagai kegiatan. Nah, tadi Kak Samira bilang nih sedang bergabung di salah satu organisasi. Kalau boleh berkenan gitu, disebutkan atau dideskripsikan sedikit gitu, biar mungkin teman-teman Kema pernah dengar, cuman apa ya gitu. Boleh Kak dideskripsikan singkat aja? Tadi aku kan udah nyebut organisasiku itu Society of Renewable Energy UPN Veteran Jakarta atau lebih dikenal dengan SRE UPN Veteran Jakarta, yang mana organisasi itu yang bergerak di bidang tentang energi baru terbarukan, dan kita selaku mahasiswa dan mahasiswi secara eksklusif memberikan wadah tersebut dalam mensosialisasi dan mengimplementasikan di bidang renewable energy tersebut, khususnya kepada mahasiswa di UPN Veteran Jakarta. Dan aku sama teman-temanku tuh ingin ngebangkitin awareness untuk kepada teman-teman di UPN Veteran Jakarta dan juga di luar UPN Veteran Jakarta. Oke, wah keren banget nih Kak Samira sama teman-teman. Semoga lancar terus ke depannya. Nah, boleh nggak nih Kak kan Kakak bergabung nih di organisasi, boleh nggak di-share gitu pengalamannya apa aja nih yang udah didapat? Apakah senang semua atau ada dukanya gitu? Pasti kan setiap pribadi ada gitu perbedaannya. Gimana Kak? Sebenarnya dalam merintis organisasi itu nggak melulu mulus, tapi excited sama
ya ada sisi up, ada sisi down ya kan. Nah, di situ yang mana kita tuh benar-benar di tahun awal 2000, di akhir tahun 2020 sebenarnya, tapi kita bergerak lebih cepatnya lagi di awal tahun 2021. Itu aku sama temen-temenku tuh awalnya baru bersembilan itu, sama rekan-rekan ngebangun organisasi itu. Terus kita bersembilan, mulai kita merintis, namanya SRE. Itu sebenarnya dia ada pusatnya, SRE nasional, yang mana kita berdiskusi dengan teman-teman SRE yang lain, atau dengan teman-teman yang, atau kita kenal dengan nama, ada tokoh namanya Bang Zaki Briana. Bang Zaki itu dia perintis awal SRE ini. Dia tuh dari SRE ITB, dia yang mengawali jejak SRE ini. Terus kita jimit sama dia karena kita lagi corona dan juga terhitung jaraknya yang jauh. Kita berdiskusi kayak bagaimana nih caranya untuk UPN Veteran Jakarta ada SRE ini. Dan aku sama teman-temanku udah berdiskusi dengan beliau, dan ternyata prosesnya tidak terlalu terbelit-belit, dan kuncinya yang penting kita tuh ada niatan secara tersendiri untuk teman-teman ini, supaya wadah seperti Society of Renewable Energy tentang masyarakat energi terbarukan tuh ada di diri kita, dan kita mau gitu ngebangkitin itu sampai kita bisa memberikan wadah ini ke teman-teman di UPN Veteran Jakarta kayak gitu. Jadi sebenarnya simpelnya karena mungkin waktu itu di UPN Veteran Jakarta itu belum ada organisasi tentang energi terbarukan, dan menurutku karena di UPN Veteran Jakarta juga ada fakultas teknik yang mana kita juga mempelajari ilmu-ilmu tersebut, kenapa nggak didiriin aja gitu. Dan sebenarnya awalnya kita mau bikin kelompok studi mahasiswa di fakultas teknik, namun dikarenakan energi itu cakupannya luas dan juga skopnya itu nggak cuman anak teknik doang loh yang menguasai energi. Maksudnya energi itu general, semua orang butuh energi, kita butuh energi listrik, dan akhirnya kita sampailah membentuk badan semi otonom UKM SRE UPN Veteran Jakarta kayak gitu. Oke, wah keren banget nih. Nah, berhubung nih, kebetulan aku juga bergabung di organisasi, Kak Samira juga. Nah, menurutku itu dalam organisasi ada beberapa hal yang penting kayak komunikasi dan koordinasi. Menurut Kak Samira sendiri, gimana untuk awal-awal nih membangun komunikasi dan koordinasi antar organisasi kita, SDM-nya itu seperti apa? Kan tentu tujuannya untuk mencapai tujuan yang sudah kita ruleskan di depan gitu. Menurut Kak Samira, gimana cara kita awal-awal dulu deh untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik? Gimana menurut Kak Samira? Oke, ini pertanyaannya lumayan menantang ya, karena kita tahu sendiri zaman-zaman pandemi itu, apalagi waktu di awal tahun itu benar-benar keluar rumah aja tuh kayak takut lah ya istilahnya. Jadi waktu itu benar-benar aku ngejalanin ini, ngerintis kita tuh berbasis ya udah virtual atau komunikasi grup. Dan waktu komunikasi di grup menurutku itu kurang efektif, karena ada banyak orang di sana, dan misalnya aku men-share kayak jadi aktivitas untuk minggu depan targetnya ini, dan yang mungkin cuman jawab balas oke atau siap kayak gitu. Dan terbilang menurutku kalau misalnya buat bangun chemistry antar tim itu ada baiknya kita melakukan diskusi. Namun diskusi itu juga kita perlu nggak cuman sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Itu waktu aku merintis, aku tuh jimit sama rekan-rekanku itu bener-bener yang namanya 2 hari sekali, malahan ada seminggu tuh tiap hari jimit itu pernah. Dan itu gila banget sih, gokil, aku masih salut sama mereka hari ini. Dan menurutku itu benar-benar komunikasi diskusi itu kuncinya. Namun lebih enakan sih sebenarnya ketemu langsung, karena dari gestur kita kan kayak tahu ya sifat orang gimana. Tapi janganlah itu jadi hambatan kita, kalau misalnya emang bisa virtual ya kenapa enggak. Terus juga di situ ngebangun diskusi, aku sebagai
jabatannya jadi ketua di sana, cara aku membangun biar mereka untuk bisa nih welcome ke aku. Jadi kalau misalnya kita berdiskusi, setiap ada tentang topik bahasan, diakhiri dengan bagaimana menurut rekan-rekan. Jadi di akhir itu selalu balik lagi pertanyaan ke forum. Karena kita nggak mungkin kan kalau misalnya ngambil satu pikiran terus kita presentasiin nih dan banyak banget ada 8 pikiran lainnya harus kita satuin. Ada baiknya kita balikin lagi ke forum dan bertanya gimana nih enaknya. Dari masukan-masukan itu semua forum bilang iya, nah itu baru kita dapetin topik yang cocok atau juga discussion yang udah benar-benar semuanya itu setuju gitu. Jadi jangan terlalu ada cekcok untuk ngambil keputusan. Dan juga kalau misalnya forum ada baiknya saling mendengarkan, jangan beradu atau yang satu ngomong yang satu juga ngomong lagi. Ada baiknya saling mengerti kayak gitu. Oke, wah semoga teman-teman Kema nih bisa diterapkan juga nih yang tadi Kak Samira bilang. Nah, kan tadi Kak Samira bilang nih, selain kuliah, terus ada tugas akhir juga, terus ada organisasi juga. Sebenarnya ini pertanyaan yang basic yang pasti aku tanyain sih. Karena aku pribadi juga agak susah menjalankannya. Jadi aku pengen tahu sudut pandang di setiap orang yang ada di podcast aku. Jadi siapa tahu aku bisa mix gimana Kak Samira itu membagi waktu antara kuliah, tugas akhir, organisasi, dan ya yang lain-lainnya gitu Kak. Siapa tahu bisa buat saran aku gini. Oke, time management ya lebih tepatnya. Kalau menurutku time management itu benar-benar yang terpenting. Ada baiknya kalau misal kita tuh nentuin target kita dalam minggu ini, dalam satu minggu ada nih agenda-agenda yang mau kita buat, dan agenda tersebut ada kita pilih misalnya tugas kuliah, terus juga didampingi tugas akhir, dan waktu itu juga aku sekaligus PKL dan juga organisasi. Jadi dikala itu semua ada, kita harus tentuin target yang mana prioritas. Nah, kalau misalnya udah dibikin itu, terutama untuk bagian organisasi nih. Jadi sebelum rapat kita kayak, jadi kita rapat agenda ini. Ada baiknya sebelum rapat tuh dari aku pribadi, karena benar-benar ya Jimit waktu itu cuma bisa 1 jam atau 2 jam lah maksimal, karena benar-benar waktu di luar itu sibuk banget. Jadi aku udah bikin PowerPoint-nya buat teman-temanku untuk kayak lihat ini kayak gimana. Jadi udah ter outline gitu. Setidaknya jadi teman-temanku tuh rekan-rekan bisa bisa paham gitu, dan juga waktu untuk berdiskusi efisien. Terus juga kalau untuk kuliah bisa diiringi sih sebenarnya, tapi itu balik lagi ke diri pribadi masing-masing. Kalau misalnya jadi misal nih aku PKL sambil kuliah, itu nanti PKL sampai jam berapa, ngerjain tugas kuliah sampai jam berapa, dan ada baiknya kalau aku ngerjain itu di jam habis subuh. Jadi dimana jam itu orang-orang tuh masih belum beraktivitas, aku udah mulai. Kenapa? Karena di jam itu bener-bener distraction kecil gitu. Jadi kayak mau nulis apa aja bisa cepet gitu menurutku ya. Itu sih kuncinya menurutku. Pinter-pinter bagi waktu, sama jangan lupa bangun pagi. Dan juga mengagendakan apa-apa yang mau dilakukan dalam 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Oke, ini siapa tahu teman-teman Kema bisa dicontoh nih caranya dari Kak Samira. Aku juga bisa nyontoh nih buat ke depannya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ke depannya ini udah ada rencana apa aja nih? Udah disusunkah list-listnya atau gimana? Misalnya mau mengerjakan ini atau mau menyelesaikan tugas akhir atau gimana Kak ke depannya? Kalau kedepannya aku lebih fokus karena di organisasiku juga udah
di periode akhir kan, udah mau demisioner, terus juga nanti akan ada periode selanjutnya yang mana aku nggak ngejabat lagi. Lalu juga aku di semester akhir ini lagi benar-benar mau nyelesain TA aku. Untuk kedepannya aku lebih tertarik mengerjakan tugas akhir dan juga diselingi sama mencari-cari internship dulu sih, kayak gitu. Karena menurutku di semester akhir ini benar-benar waktu yang sayang gitu kalau waktunya dihabiskan untuk tugas akhir aja gitu, kayak fokus. Sebenarnya itu nggak salah, tapi ada baiknya kalau misalnya ada kegiatan di luar, karena juga SKS-ku di semester depan itu benar-benar tinggal yang namanya tugas akhir kayak gitu. Ya itu sih ke depannya. Oke, pas. Keren banget nih, udah tersusun dan terencana. Nah, pasti nih ya di setiap orang ada gitu rasa capek, bosen gitu. Biasanya Kak Samira ini ngapain gitu? Harus me time kah? Ada jadwal rutin atau lagi pengennya aja gitu? Kalau aku sih kebetulan lagi di luar kota ya. Jadi waktu itu aku lagi bener-bener burn out pas kan PKL ku di Tasik. Dari Tasik ke rumah, ngerjain di rumah aku burn out nih. Akhirnya aku ke tempat jadi di sini tuh aku tempat di mana bisa ngerjain TA di Jogja ini. Jadi aku keluar kota biar nyari suasana baru buat ngerjain gitu. Menurutku itu dibilang me time, iya me time, cuman kembali lagi kayak aku lebih nyari suasana yang baru sih buat apa ya, healing gitu, biar kembali lagi lah pokoknya energinya atau suntuk itu tuh hilang gitu. Jadi menurutku kalau misalnya emang lagi suntuk ya, ya pergilah sebentar, entah sepeda, entah untuk jalan muter-muter atau ke tempat ngopi kayak gitu. Atau ada lebih enaknya sih ngumpul sama teman-teman, karena ketika kita ngomongin apa sesuatu yang di benak kita tuh kayak udah banyak banget gitu di pikiran dan terlalu banyak bertumpuk, itu ada baiknya kita cerita ke kawan-kawan terdekat kita gitu, buat gimana rasanya ngelepasin itu semua kayak gitu. Oke. Nah, bisa dicontoh juga nih buat teman-teman Kema kalau lagi suntuk pasti ada sih rasa kayak gitu, pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Oke, buat terakhir nih, terakhir banget nih, boleh nggak disampaikan gitu semangat buat teman-teman Kema yang sekarang lagi menjalani kuliah atau kegiatan-kegiatan lain, boleh nggak nih dikasih semangat atau mau ada quotes juga boleh dari Oke, Kak boleh. Safira ke teman-teman. Boleh. Pesanku untuk Kema itu, selagi kalian masih di masa kuliah, kalian nggak perlu minder sama teman kalian. Kalian tahu walaupun kalian masih sekarang kayak nanti peminatan apa ya, atau mungkin aku salah jurusan atau kayak mana nih. Coba kalian tuh lebih ke cari tempat di mana kalian punya wadah yang cocok, kayak misalnya organisasi itu benar-benar menurutku itu yang bisa bikin kita bertumbuh dan juga meningkatkan soft skill kita. Terus juga untuk mahasiswa yang suka sama cuan-cuan gitu, kalian itu nggak ada salahnya buat ikutan lomba. Lomba bener-bener banyak banget di internet tuh lomba, atau juga info-info itu ada di Instagram, dan nggak semua mulu yang harus terlalu akademik, ada juga kayak misalnya challenge di Reels, challenge TikTok, mungkin kedengarannya kayak beneran ada, tapi ada bener-bener kayak dari kementerian pun ngadain lomba-lomba kayak gitu, dan menurutku bener-bener hadiahnya itu malah lebih besar dibanding lomba-lomba yang diadain universitas gitu. Aku juga kayak bingung gitu, kayak wah gila, ikut lomba, ikut kayak menurutku begini-gini aja bisa ya gitu. Itu menurutku benar-benar peluang usaha lah, buat bukan usaha ya, peluang cuan untuk mahasiswa-mahasiswa ini. Terus juga menurutku semangat untuk Kema sekarang itu, kalian lagi di masa pandemi, mau kalian belajar hybrid ataupun enggak, itu jangan jadi halangan kalian, karena sumber ilmu itu nggak melulu harus kita lihat secara langsung, kita juga bisa nonton itu secara virtual, termasuk apalagi kayak anak-anak teknik,
bener-bener yang namanya YouTube itu atau juga lewat internet, tutorial itu bener-bener ngebantu. Kalau misalnya kalian stuck itu kalian bener-bener kuncinya bisa kalian lihat di tutorial itu sendiri, dan juga kalau misalnya emang nggak tahu, kalian tanyalah teman kalian, jangan sampai pusing sendiri gitu. Untuk quotes dari aku, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Karena di depan nanti akan ada orang-orang baik yang akan membantu kita. Nah, itu quotesku. Oke, jadi teman-teman harus semangat nih. Boleh tadi sesuai dengan yang Kak Samira bilang, harus semangat terus, jangan minder. Pasti akan ada jalannya untuk kita sukses ke depannya. Oke, nggak kerasa banget nih, udah banyak banget kita sharing cerita-cerita sama Kak Samira. Terima kasih banyak Kak, udah sempetin hadir di sini di podcast kita. Aku pribadi dan BEM UPN berterima kasih banyak karena sudah mau gitu jadi guest star di podcast kita. Oke, kalau gitu buat teman-teman, semoga podcast kita bermanfaat buat teman-teman Kema. Jadi banyak mendapatkan informasi yang baru dan teman-teman harus terus semangat. Semoga keadaan akan cepat pulih seperti semula. Kalau gitu aku, Rahma, dan Kak Samira undur diri. Semangat terus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.